Poco X3 Pro di tahun 2022. Gimana kabar HP ini setelah 1 tahun pemakaian? Apakah masih ghost touch? Apakah baterainya semakin boros dan cepat panas? Atau malah HP-nya matot alias mati total? Kita akan sama-sama cari tahu di video ini. Oke guys, di video kali ini saya mau mereview Poco X3 Pro di tahun 2022. Jadi udah 1 tahun saya gunakan HP ini dan di video ini saya mau cerita suka dukanya menggunakan HP ini selama setahun. Saya juga akan bahas masalah-masalah yang biasa ditemui di HP ini. Oke, pertama kita lihat dulu kondisi fisik HP-nya setelah 1 tahun pemakaian. Jadi HP ini tuh sering banget nggak sengaja jatuh. Mungkin kalau dihitung-hitung udah lebih dari 10 kali jatuh. Tapi untungnya HP-nya aman-aman aja, nggak ada lecet sama sekali. Mungkin karena saya selalu gunakan softcase bawaannya. Tapi gara-gara softcase bawaannya ini, bagian belakang HP-nya jadi kotor. Ada bekas-bekas noda yang nggak bisa hilang. Kemudian dari segi fungsi, sejak awal pakai HP ini, saya nggak pernah ngalamin masalah-masalah yang banyak diomongin orang. Contohnya ghost touch, baterai boros, suhu panas, hingga mati total. Jadi HP saya ini aman-aman aja, nggak pernah ada masalah serius. Padahal HP punya saya ini adalah batch pertama yang dijual di Indonesia. Jadi saya beli HP ini di bulan April 2021 di flash sale-nya Shopee. Dan sampai detik ini HP-nya aman-aman aja, nggak pernah ada ghost touch, apalagi mati total. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai ghost touch dan juga matot. Sekarang saya mau bahas performa HP ini dulu. Jujur aja, selama setahun pakai HP ini, saya nggak pernah kecewa dengan performanya. Dipakai multitasking, buka sosmed, nonton YouTube, hingga bermain game, semuanya lancar di HP ini. Ngomongin soal game, Poco X3 Pro ini bisa melibas semua game populer yang ada di Android. Contohnya Mobile Legends, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Free Fire, Apex Legends, hingga Stumble Guys. Bahkan game berbayar, contohnya Grid Autosport juga sangat lancar dimainkan di HP ini. Kemudian untuk Genshin Impact, kalau dibandingkan dengan Poco F1, game ini lebih nyaman dimainkan di Poco X3 Pro. Untuk settingan grafisnya wajib di settingan paling rendah supaya frame rate-nya lebih stabil. Dan kalau bisa HP-nya dikasih pendingin, itu lebih bagus lagi. Selain game native Android, Poco X3 Pro ini juga bisa melibas semua jenis emulator game konsol. Kita nggak usah bahas emulator yang ringan kayak PSP atau Sega Dreamcast. Soalnya udah pasti lancar jaya di HP ini. Saya mau fokus ngomongin emulator yang berat-berat aja. Contohnya emulator Nintendo 3DS yaitu Citra. Contohnya di sini game Mario Kart 7 grafisnya bisa dinaikkan hingga 3 kali resolusi natifnya. Dengan upscale 3 kali ini grafisnya jadi bagus banget, lebih bagus dibanding original hardware-nya. Kita lanjut ke emulator berat lainnya yaitu IterSX2 emulator PS2. Sebagai contoh, game God of War 2 grafisnya bisa dinaikkan hingga 2 kali resolusi natifnya. Padahal God of War 2 ini adalah salah satu game PS2 yang cukup berat. Nggak sembarangan HP bisa lancar menjalankan game ini. Nah, untuk game PS2 lainnya kalian bisa cek video pengetesan IterSX2 di Poco X3 Pro. Linknya ada di pojok kanan atas atau di deskripsi video ini. Selain Citra dan IterSX2, emulator berat lainnya adalah Skyline, emulator Nintendo Switch. Emulator Skyline ini juga bisa dijalankan dengan baik di Poco X3 Pro. Jadi kesimpulannya untuk main game, baik itu game native Android maupun emulator, semuanya bisa dilibas dengan HP ini. Oke, kita lanjut bahas kameranya. Kalau kalian nonton video review Poco X3 Pro yang saya buat tahun lalu, di video itu saya bilang kalau saya nggak suka dengan hasil foto dari HP ini. Alasannya karena hasil fotonya itu nggak konsisten, kadang bagus, kadang jelek. Jadi AI kameranya pada waktu itu masih belum sempurna. Nah, setelah dapat berbagai macam update software, saya merasa kamera Poco X3 Pro ini lebih konsisten dari sebelumnya. Jadi sekarang saya mulai terbiasa dan mulai suka dengan foto yang dihasilkan HP ini. Dan jangan lupa hasil fotonya ini masih bisa ditingkatkan lagi dengan bantuan Gcam. Mungkin nanti kalau ada waktu saya bakal bikin video ngebahas Gcam di Poco X3 Pro. Kemudian untuk perekaman videonya dari awal saya nggak ada masalah dengan hasil videonya.
Menurut saya hasil videonya cukup bagus dan autofokusnya lumayan cepat, bahkan di resolusi 4K sekalipun. Kita lanjut ngomongin masalah baterai. Setelah 1 tahun pemakaian, ternyata baterainya masih cukup bagus. Waktu dicek, battery health-nya ada di angka 92%. Kemudian untuk screen on time-nya juga masih bisa tembus 6 jaman, bahkan kadang-kadang bisa sampai 7 jam. Selama setahun menggunakan HP ini, saya nggak pernah gunakan HP-nya secara ekstrim. Contohnya main game sambil dicas, main game sampai HP-nya panas banget, atau main game berjam-jam tanpa istirahat. Semua itu nggak pernah saya lakukan. Mungkin itu sebabnya HP saya ini nggak pernah ada masalah. Ngomongin soal masalah, Poco X3 Pro ini terkenal dengan masalah ghost touch dan juga mati total. Untuk masalah ghost touch, dari pengalaman saya, ghost touch itu ada kaitannya dengan baterai dan juga pengecasan. Saya sangat tidak menyarankan main game sambil dicas. Mungkin sekali 2 kali nggak masalah, tapi lama-kelamaan pasti ada efeknya ke hardware HP-nya. Kemudian untuk masalah matot alias mati total, penyebabnya bisa banyak, bisa karena overheat sehingga IC CPU dan IC RAM-nya rusak. Bisa juga IC UFS-nya lemah atau bahkan mati. Tapi bisa juga karena IC power-nya yang rusak. Saran saya kalau sudah matot, sebaiknya bawa aja ke tukang servis yang bisa dipercaya. Kemudian tanyakan kerusakannya apa dan biayanya berapa. Biasanya kalau sudah rusak IC CPU dan IC RAM, biaya perbaikannya lumayan mahal, bisa di atas 1 juta. Oke, supaya videonya nggak kelamaan, kita langsung aja masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya setelah 1 tahun pemakaian, ternyata HP ini punya banyak masalah. Walaupun unit yang saya punya ini aman-aman aja, tapi saya tidak menutup mata, ada banyak pengguna Poco X3 Pro di luar sana yang mengalami masalah ghost touch maupun mati total. Jadi intinya saya tidak lagi merekomendasikan Poco X3 Pro untuk dibeli. Apalagi HP ini sudah tidak diproduksi lagi sejak akhir tahun 2021. Artinya sudah tidak ada lagi yang jual dalam kondisi baru, kecuali stok lama. Oke, itu dia tadi Poco X3 Pro di tahun 2022. Buat kalian pengguna Poco X3 Pro, kalian bisa komen di bawah, tuliskan pengalaman kalian menggunakan HP ini. Oke, segitu aja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.